Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiorini akan memperkenalkan suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan deteksi dini preeklamsi pada ibu hamil. Jadi di masa pandemi ini, karena ibu hamil dibatasi untuk melakukan kunjungan ke puskesmas atau ke rumah sakit, maka diharapkan ibu hamil atau kader bisa melakukan sendiri deteksi dini di rumahnya dengan menggunakan aplikasi yang akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Jadi semua orang, saya yakin bahwa semua ibu pasti punya handphone yang berbasis Android. Nah, dari sini untuk bisa mendapatkan aplikasi itu bisa dari Play Store. Nah, di sini ada Play Store, kita tuliskan apa yang akan kita cari. Jadi, nama aplikasi ini adalah Kartu Skor Diana Stiorini yang digunakan untuk mendeteksi itu. Kita tulis KSDS. KSDS itu berarti Kartu Skor Diana Stiorini. Dari sini kita cari aplikasi itu. Nah, ini yang bertuliskan KSDS yang berwarna-warni ini yang kita klik. Kemudian kita install. Nah, kita tunggu sambil kita install, nanti baru kita buka aplikasi ini. Kalau sudah, ini kita buka, ini open atau buka, ini kita klik di sini. Maka kita akan, ini ada muncul, ini aplikasinya sudah bisa kita gunakan. Yang pertama, langkah pertama yang kita tuliskan di sini adalah nama kita sebagai pengguna. Jadi misalnya karena saya menggunakan, di sini saya tulis namanya Diana. Kemudian yang kedua kita pilih kita sebagai apa. Kalau misalnya kita sebagai perawat, kita klik di sini perawat, ya. Kemudian yang berikutnya kita tulis fasilitas kesehatan yang kita punya. Jadi karena yang saya punya itu namanya Setia Abadi, jadi saya tulis di sini Setia Abadi. Misalnya ibu-ibu kalau misalnya tidak punya fasilitas kesehatan, boleh ditulis institusinya. Jadi misalnya puskesmas mana, atau misalnya kalau kader langsung ditulis kader RT berapa. Kemudian kita simpan data kita tunggu di sini. Nanti kita ini nanti ada, jadi kita kembalikan di bawah ini ada tanda plus. Ini kita tuliskan, jadi ini adalah data pasien atau data ibu yang hamil yang akan kita deteksi apakah ibu itu menderita preeklamsi, berisiko untuk preeklamsi atau tidak. Kita tuliskan data dasarnya, siapa nama ibu itu, misalnya namanya Bu Dewi. Oke, kita tulis Dewi, kemudian kita tulis nomor KTP-nya, ini harus ditulis. Biasanya kalau Surabaya itu 3578. Ya, 3578, kemudian berapa gitu belakangnya. Misalnya begini 0001 misalnya, terserah. Jadi tapi ini harus sesuai dengan nomor KTP Ibu. Karena di dalam KTP Ibu itu nomornya pasti tidak sama dengan orang lain. Setelah itu baru nomor gester, misalnya ini pasien nomor 1 di bulan Juli atau bulan Agustus, ya, atau bulan Juli, terserah, tahun 2020 misalnya. Atau misalnya kalau ibu itu punya ibu itu sendiri, ya ditulis 01 gitu saja. Kemudian diagnosenya, misalnya ibu-ibu kader atau ibu hamil itu sendiri menulisnya ini hanya tulis hamil 1 gitu saja, enggak apa-apa. Kalau misalnya tenaga kesehatan, kita tahu diagnosa itu kehamilan keberapa, usia kehamilannya berapa, itu ditulis. Tapi kalau enggak, ya kita tulis gini aja, ini hamil yang pertama, atau misalnya kita mau hamil yang kedua, enggak apa-apa, tulis hamil yang kedua. Kemudian ini adalah faktor risiko yang kita dapatkan sebagai penyebab terjadinya preeklamsi. Jadi kalau misalnya tadi kita tanya ke Ibu Dewi tadi, Ibu penghasilannya berapa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Misalnya penghasilannya Ibu di atas UMR, sementara ini kurang dari UMR, berarti tidak usah kita klik di sini, jadi biarkan.
Kemudian ini ada kehamilan lebih dari 1. Lah ibu ini kan hamil yang kedua. Sehingga kalau hamil yang kedua ini klik di sini. Nah, berarti lebih dari 1. Kemudian ada keturunan keracunan kehamilan enggak punya misalnya. Usia, oh enggak, ibu ini usianya 23. Tapi misalnya ada riwayat keracunan kehamilan. Jadi mungkin hamil yang pertama kemarin ibu itu mengalami keracunan kehamilan, ini kita klik. Lah kita lihat di sini hasilnya. Hasilnya 9 seperti yang sudah kita pelajari. Kalau misalnya hasilnya 9, maka ibu itu masuk dalam risiko tinggi. Di sini sudah dijelaskan, sudah ada tulisannya bahwa ibu itu risiko tinggi. Kalau risiko tinggi, maka rekomendasinya adalah ibu ini harus segera dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pengarahan. Nah, setelah itu kita simpan datanya ibu, masuk ke dalam data kita. Kemudian kita ketemu lagi pasien yang kedua, ini sudah tersimpan, seandainya ditutup tidak masalah. Kalau misalnya kita punya pasien kedua tinggal nambah saja. Lah muncul lagi, cara ngisinya sama seperti tadi. Nah, kita dari sini dengan hanya menggunakan aplikasi ini, maka kita bisa melihat ibu ini berisiko tinggi atau berisiko rendah terjadinya preeklamsi, sehingga ibu tidak perlu datang ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi dengan deteksi ini, tapi kalau misalnya deteksinya hasilnya itu risiko tinggi, sesuai dengan rekomendasinya, ibu harus segera berangkat ke tempat pelayanan kesehatan dan harus mendapatkan health education. Jadi itu caranya sangat mudah, bisa dipakai oleh siapa saja, bisa sampai masyarakat pun bisa. Jadi ini adalah hasil disertasi yang sudah saya lakukan dan saya sudah mendapatkan aplikasi ini. Jadi selain aplikasi ini bisa menggunakan kartu yang tadi sudah saya sampaikan di gambar yang sudah saya jelaskan tadi, juga bisa ada modulnya. Jadi saya kira itu untuk tutorial atau latihan kita mengisi kartu skor DNS Teori ini yang menggunakan aplikasi berbasis Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.